You got me jumping like. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Nur Iksani dengan NIM 213111134 kelas PAI 3D. Nah, di sini saya akan membahas mengenai fikih ibadah dan muamalah. Nah, lebih condongnya nanti ke pembahasan toharoh dan tata cara sholat musafir atau orang yang sedang perjalanan jauh. Oke teman-teman, jangan lupa simak videonya ya. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah terkait fikih toharoh. Nah, apa sih toharoh itu? Toharoh itu merupakan kalau kita kenal itu suatu kegiatan untuk mensucikan diri atau berwudu. Nah, secara jelasnya toharoh itu berasal dari bahasa Arab yang berarti bersuci sebagai lawan dari kotor atau hadas. Nah, sedangkan menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Jaib Sa'di, bahwasannya toharoh itu menghilangkan hadas atau najis yang menyebabkan menghalangi sholat ibadah dan sejenisnya. Nah, menggunakan apa untuk membersihkannya? Yaitu menggunakan air atau dengan tanah, dengan debu. Nah, kalau air nanti namanya dengan berwudu, nanti kalau dengan debu namanya yaitu bertayamum. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita langsung aja membahas terkait wudhu dan tayamum. Nah, kita nanti akan membahas beberapa subbab, yaitu ada terkait syarat, terkait rukun wudhu tayamum, dan hal-hal yang membatalkan wudhu dan tayamum tersebut. Yang pertama, karena syarat-syaratnya sama, maka saya gabungkan, yaitu syarat-syarat berwudu atau bertayamum. Apa aja sih teman-teman? Yang pertama itu berakal, pastinya teman-teman udah tahu kan berakal. Kemudian yang kedua ialah balik. Ya, kedua balik. Kemudian yang ketiga beragama Islam. Nah, ini paling penting ya teman-teman. Kemudian yang keempat ialah menggunakan air yang suci. Nah, air yang suci ini juga perlu perhatian sekali teman-teman, dan airnya juga mencukupi dan tidak boleh boros, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah suci dari haid dan nifas. Nah, selanjutnya terkait dengan rukun wudhu terlebih dahulu. Rukun wudhu yaitu yang pertama itu ada niat. Nah, niat ini harus dibersamai ketika mengusap wajah. Nah, jadi niat boleh dilantunkan, tetapi pada saat mengusap wajah itu juga niat itu dibatin kayak gitu. Kemudian yang kedua ialah membasuh wajah. Ya, membasuh wajah. Terus kemudian yang ketiga ialah membasuh kedua tangan sampai ke siku, teman-teman. Terus kemudian yang keempat ada mengusap kepala. Kepala ya, mengusap kepala. Jadi cuma kepala, nggak kuping kalau rukun. Kemudian yang kelima ialah mengusap kedua kaki sampai mata kaki. Nah, yang terakhir adalah tertib. Nah, ini di dalam rukun wudhu ini hanya disebutkan rukun-rukun yang wajib saja. Jadi yang kita lakukan sehari-hari itu, misalnya udah melebihi itu, berarti itu termasuk sunahnya. Misal kita berkumur-kumur, terus kita berkumur-kumur, kita membasuh telinga, itu termasuk sunnah dari wudhu. Kemudian lanjut kepada rukun tayamum. Nah, rukun tayamum itu apa ya sih? Yang pertama itu pastinya niat. Nah, niat ini semua rukun pasti ada niatnya ya. Jadi niat tayamum kayak gitu. Niatnya apa sih? Niatnya
nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Nah, seperti itu ya teman-teman niatnya. Kemudian yang kedua ialah mengusap wajah. Jadi setelah, oh iya teman-teman, ini ada tambahan terkait dengan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum ketika kita sudah mendapatkan air, maka dihukumi batal tayamumnya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan air, maka kita langsung berwudu, jangan melanjutkan tayamumnya. Kayak gitu. Jadi karena apa? Karena dari syarat dari tayamum itu kan tidak ada air sama sekali, maka dari itu kita diperbolehkan untuk bertayamum, yaitu dengan menggunakan debu. Gitu teman-teman. Nah, kemudian apa sih? Udah ngomong panjang lebar, apa sih dalil-dalil yang benar itu terkait dengan wudhu dan tayamum itu? Nah, ternyata dasar hukum wudhu dan bertayamum itu ada di Quran surat Al-Maidah ayat 6 teman-teman. Nah, coba kita baca bareng-bareng dulu ya teman-teman. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumud nisa afalam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Nah, artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Jadi untuk dasar dan dalil-dalilnya sudah tercantum rapi dan sangat jelas bahwasannya Allah itu juga tidak akan menyulitkan hambanya. Walaupun misal tadi tidak ada air, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Dan umat muslim itu wajib untuk membersihkan diri. Ini bukan wajib, tetapi dianjurkan untuk bersih diri, karena ya sebagian kebersihan itu sebagian dari iman gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut kepada dengan niat berwudu dan bertayamum. Yang pertama, niat berwudu. Coba kita lafazkan bareng-bareng. Nawaitul wudu li raf'il hadasil
asghori fardholillahi ta'ala. Kemudian niat bertayamum. Niat bertayamum yaitu nawaitut tayamuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Jadi gitu ya teman-teman, ini wajib dihafalkan. Jadi nanti setiap wudhu kita berniat wudhu. Kalau kita semisal tidak ada air, nanti kita bisa bertayamum dengan niat tayamum yang udah saya jelasin tadi ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan melatih tayamum dengan niat nawaitu tayamum lisibahati sholati fardholillahi ta'ala. Halo teman-teman, nah kita sudah selesai dengan bab toharoh ya. Nah kita langsung masuk ke dalam bab sholat musafir atau sholat orang musafir. Musafir itu apa sih? Nah musafir itu yaitu orang dalam keadaan safar atau dalam keadaan perjalanan yang jauh gitu ya teman-teman. Jadi sholat musafir itu ada sholat jama', ada sholat jama' itu juga dibagi dua menjadi sholat jama' takdim, sholat jama' takhir, kemudian ada sholat qashar dan nanti bisa di sholat jama' qashar, baik takdim maupun takhir gitu ya teman-teman. Nah yang pertama kita mungkin bahas terkait definisi atau apa sih sholat jama' itu, terus apa sih sholat qashar itu, kayak gitu ya teman-teman. Nah yang pertama itu ada sholat jama'. Apa sih sholat jama'? Sholat jama' itu merupakan mengumpulkan kedua waktu sholat fardu dalam satu waktu. Nah kok bisa sih ketika jalan perjalanan jauh atau tidak tahu selesainya mana, jadi kita diperbolehkan untuk menggabungkan kedua waktu sholat ke dalam satu waktu gitu ya teman-teman. Nah ini contohnya, misal kita bisa menggabungkan sholat zuhur dan asar. Jadi kita bisa mengerjakan sholat zuhur dan asar itu digabung, sholatnya tetap dengan 4 rakaat tapi dilaksanakan dalam satu waktu, dikerjakan di waktu atau di waktu asar, kayak gitu teman-teman. Kemudian definisi sholat jama' takdim. Nah jama' takdim ini, jama' takdim ini cuma perbedaannya di waktu saja ya teman-teman. Jadi ketika jama' takdim itu melaksanakan sholatnya itu di awal atau di waktu pertama. Kita menggabungkan sholat zuhur dan asar, maka jama' takdim ialah menggabungkan sholat zuhur dan asar di dalam waktu zuhur. Jadi kita mengerjakan sholat jama' itu di waktu zuhur, di waktu pertama atau di waktu sholat pertama, seperti itu. Kemudian untuk jama' takhir, jama' takhir ini waktunya di akhir teman-teman. Jadi kita melaksanakan melaksanakan sholat maghrib dan isya, kita menjamak sholat maghrib dan isya, berarti kita melaksanakannya pada waktu isya, pada waktu yang kedua atau waktu yang akhir dari jamak tersebut gitu. Jadi ketika kita melaksanakan sholat jamak zuhur dan asar, berarti kita juga melaksanakannya pada waktu sholat asar gitu ya teman-teman. Kemudian lanjut kepada sholat qashar. Sholat qashar itu apa sih? Nah sholat qashar itu merupakan meringkas jumlah rakaat yang bernilai 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi ini hanya berlaku untuk sholat yang memiliki 4 rakaat saja teman-teman. Apa sih sholat 4 rakaat? Ayo, ada sholat zuhur, ada sholat asar, dan sholat isya. Jadi untuk 3 rakaat itu tidak bisa dikosor teman-teman. Jadi hanya sholat yang 4 rakaat saja yang bisa dikosor.
yang bisa diringkas seperti itu. Contohnya misal sholat zuhur, sholat asar, isya itu dikosor menjadi 2 rakaat seperti itu. Nah, kemudian lanjut kepada sholat jamak qashar. Nah, tadi ada jamak, terus ada qashar. Ternyata ada jamak qashar juga ya teman-teman. Nah, jadi gini. Jadi sholat jamak qashar itu merupakan mengumpulkan 2 sholat fardu ke dalam satu waktu dan meringkasnya menjadi 2 rakaat. Jadi gini, misalnya kita udah niat nih jamak kan 4 rakaatnya tetap, atau 3 dan 4 misal maghrib dan isya. Tapi kalau kita jamak qashar otomatis rakaatnya menjadi 2 kayak gitu. Jadi contohnya salat maghrib dan isya dikerjakan di maghrib atau di isya, serta rakaatnya diringkas menjadi 2 rakaat yang awalnya 4 rakaat. Nah gini, ini untuk tambahan, untuk sholat maghrib tetap rakaatnya. Jadi ketika kita ingin jamak qashar sholat maghrib dan isya, maka sholat maghribnya harus tetap 3 rakaat. Jadi nggak boleh 2 rakaat terus isyanya 2 rakaat, tetapi kita harus melaksanakannya maghrib dulu, maghrib dilaksanakan 3 rakaat dan isya dilaksanakan 2 rakaat seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut kepada syarat sholat syarat dan rukun dan syarat sholat musafir ya teman-teman. Jadi yang pertama itu dalam perjalanan tidak bertujuan untuk maksiat. Jadi ketika kita sedang maksiat misalnya, nauzubillah ya teman-teman, jadi kita tidak diperbolehkan untuk mengqashar ataupun menjamak sholat kita. Jadi ini untuk perjalanan di dalam jalan kebaikan ataupun perjalanan untuk bekerja atau yang lain. Jadi perjalanan yang bukan maksiat seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah dalam perjalanan tersebut jarak tempuhnya mencapai 16 farsah. 16 farsah itu dinilai 81 km ya kayak gitu. Jadi ketika kita dalam perjalanan sudah mencapai 81 km, kita diperbolehkan untuk mengqashar ataupun menjamak sholat kita. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh bermakmum dengan orang yang mukim. Nah, mukim itu orang yang bertempat tinggal di situ atau menetap di situ. Itu tidak diperbolehkan. Jadi harus sama-sama bermakmum dengan orang yang musafir juga gitu. Kemudian yang ke berapa? 1 2 3. Yang keempat. Yang keempat itu dalam melafalkan niat itu sembari dengan takbiratul ihram. Jadi niat di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Kemudian selanjutnya itu mengqashar sholat itu hanya dengan sholat yang memiliki 4 rakaat seperti sholat isya, sholat zuhur, dan sholat asar. Dan kemudian di dalam sholat tersebut yang sudah dijelaskan dalilnya itu ada di Quran surat, ayo coba tebak, di Quran surat An-Nisa ayat 101 teman-teman. Nah coba kita lantunkan bersama-sama ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas salati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sadaqallahul. Artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu, maka kamu
takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh kita, teman-teman. Nah, kita lanjut dengan niat sholat. Nah, ini sangat jelas yang pertama, sangat jelas ya di kita akan melafalkan sholat Nisa ini bahwasanya ketika waktu darurat jamak takdim untuk zuhur asar. Jadi gini, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim majmu'an bil asri jam'a taqdimin fardholillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya contoh dengan ketika menjamak sholat jamak takdim sholat maghrib dan isya, ya kan, di isya ya, di maghrib berarti lafalnya yaitu usolli fardol maghribi salasa raka'atim majmu'an bil isya'i jam'a taqdimin fardholillahi ta'ala. Seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada sholat jamak takhir. Nah, sholat jamak takhir berarti yang pertama contoh sholat jamak takhir zuhur asar. Usolli lafalnya yaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim Kemudian lanjut sholat jamak takhir. Nah, yang pertama sholat jamak takhir zuhur asar yang lafalnya usolli fardhol zuhri arba'a raka'atim majmu'an bil asri jam'a takhirin fardholillahi ta'ala. Kemudian sholat jamak takhir maghrib isya yang lafalnya usolli fardhol maghribi salasa raka'atim majmu'an bil isya'i jam'a takhirin fardholillahi ta'ala. Nah, kemudian sholat qashar. Misal sholat qashar zuhur, berarti lafalnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan qasran lillahi ta'ala. Seperti itu. Nah, kemudian sholat jamak qashar yang takhir, misalnya melaksanakan sholat zuhur dan asar, lafalnya seperti ini ya teman-teman. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim majmu'an bil asri jam'a takhirin qasran lillahi ta'ala. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, yang terakhir ini ada pembahasan terkait tata cara sholat musafir. Nah, ini sebenarnya hampir sama, mungkin nanti saya jelaskan terkait garis besarnya tentang tata cara sholat musafir, yaitu antara sholat jamak itu ya yang ada dua, yaitu jamak takdim dan takhir, kemudian sholat qashar dan sholat jamak qashar. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti tata caranya yang berniat melakukan sholat musafir. Tadi ada berniat melakukan sholat jamak takdim, ada berniat melakukan sholat jamak takhir, sholat qashar maupun jamak qashar. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi mau menjamak atau mengqashar sholat, seperti itu. Kemudian tata cara yang kedua yaitu takbiratul ihram. Nah, nanti diusahakan takbiratul ihram itu berniat boleh dilafalkan, tetapi berniat sembari takbiratul ihram. Jadi niatnya itu. Oke teman-teman, alhamdulillah pembahasan fikih toharoh dan sholat musafir telah usai dan telah selesai. Semoga teman-teman paham dan bisa teman-teman amalkan, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan kaidah-kaidah maupun syarat-syarat yang benar sesuai dengan syariat maupun fikih
Islam. Seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, ada kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan sedikit kata bijak dari Imam Syafi'i, bahwasannya jangan sampai kamu bersakit-sakit di dalam Alhamdulillah telah usai materi yang saya sampaikan, yaitu fikih toharoh dan fikih sholat musafir. Semoga dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita sesuai dengan syarat-syarat dalam fikih ibadah ini. Alhamdulillah, saya tutup dengan sedikit quote dari beliau Ustadz Yosi, yaitu hidup itu bukan semaumu tapi semaunya. Hidup itu bukan karenamu tapi karenanya, dan hidup itu bukan versimu tapi adalah versinya. Jadi tetap semangat, tetap ingat Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan teman-teman. Dadah.